Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-34. Sang suami masuk rumah sakit. Kenapa kamu diam saja? Apakah Belina tidak memiliki rasa kepadamu? Cinta akan tumbuh dengan seiringnya waktu, Mi. David tersenyum kaku. Lagian, menikah itu butuh restu dari orang tua. Mungkin, dengan mendapatkan restu ini, aku bisa menjalani rumah tangga yang bahagia dengannya. Nindi mengangguk. Amin. Mami akan selalu mendoakanmu agar hidupmu selalu bahagia, sayang. Nindi kembali mendekap David. David mengusap sudut matanya. David begitu ingin menangis lagi, tapi dia tidak ingin sang ibu bertambah sedih. Amin. Terima kasih selalu mendoakanku, Mi. Mami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk putra sebaik kamu. Nindi melepaskan dekapan. Lalu tersenyum. Masih terlihat cantik. Meskipun, usianya tidak muda lagi. Lagian, Elsa sudah berumah tangga. Aku sudah ikhlas dia bersama lelaki lain, Mi. Jadi, Mami tidak perlu khawatir dengan perasaanku ini. Senyuman terukir di bibir David. Nindi mengangguk. David menghapus air mata Nindi. Lalu meminta sang ibu untuk kembali tersenyum. Elsa memakaikan Edwin dasi silver motif salur. Setelah selesai, ditatapnya lelaki itu yang begitu tampan setelah rapi dengan mengenakan kemeja lengan panjang hitam, hingga kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Celana panjang broken white, dan ikat pinggang coklat. Edwin tersenyum, hingga terlihat lekuk kecil pada pipinya. Begitu tampan. Pantas saja, banyak yang menyukaimu, Mas. Terutama Belina. Kamu begitu tampan dan tidak pernah berbuat kasar. Elsa tersenyum kepada suaminya itu. Meskipun, di luar sana banyak yang menyukaiku, tapi aku tetap milikmu. Edwin melingkarkan tangan di pinggang Elsa. Semoga hatimu juga ya, Mas. Elsa menatap Edwin penuh harap. Aku akan berusaha untuk mencintaimu lagi. Edwin mengecup kening Elsa. Lalu keduanya saling tersenyum. Ayo kita sarapan, Mas, ajak Elsa. Edwin melepaskan tangannya itu yang melingkar di pinggang sang istri. Lalu mereka segera pergi ke ruang makan. Sesampainya di ruang makan, Edwin, Elsa, dan Kia menyantap sarapan berupa roti dan susu. Mereka begitu menikmati sarapan bersama. Sesekali, saling tersenyum ketika mendengar Kia berceloteh. Elsa merasa mulai menemukan berkas cahaya, setelah melalui gelapnya malam. Elsa hanya perlu terus bersabar agar hati Edwin kembali dimilikinya. Setelah jam kerja usai, Jovita mengajak Elsa ke kafe untuk sekadar melepas penat. Elsa pun menyetujui ajakan Jovita. Mereka pergi ke kafe yang tidak terlalu jauh dengan kantor tempat mereka bekerja. Setelah sampai, mereka segera duduk. Saat keduanya akan pesan makanan dan minuman, ponsel Jovita berdering. Iya, ada apa Kak? Tanya Jovita setelah menerima telepon itu. Kamu di mana? Ini Papa masuk rumah sakit lagi. Sakit jantungnya kambuh. Jovita melebarkan mata. Perasaannya menjadi tidak tenang dan itu membuat Elsa merasa heran. Di rumah sakit yang biasa, kan? Iya. Iya, sudah. Aku akan ke sana sekarang, Kak. Jovita segera mengakhiri telepon. Ada apa, Jo? Elsa sedikit panik saat melihat mata Jovita yang mengembun. Papa masuk rumah sakit lagi. Jovita meneteskan air mata. Sekarang, aku harus ke sana. Maaf, ya, El. Iya, Jo. Tidak apa-apa. Semoga papa kamu baik-baik saja, ya. Amin. Terima kasih doanya, El. Jovita bangkit dari duduknya, lalu segera pergi dengan langkah sedikit cepat. Elsa yang sudah terlanjur duduk di sana terpaksa harus memesan sesuatu. Karena merasa tidak enak. Elsa memesan hot tea dan cheesecake. Setelah pesanannya datang, Elsa segera menikmati pesanannya itu. Baru saja dia memakan sepotong cheesecake, terdengar suara wanita menangis di belakangnya. Kamu kenapa? Coba cerita sama Mbak,
kata seorang wanita berkerudung segi empat berwarna merah marun itu. Mas Rafa selingkuh, Mbak, ucap seorang wanita berambut hitam lurus dan panjangnya sebahu itu disertai isak tangis yang terus terdengar. Astagfirullah. Mata Wulan melebar karena terkejut. Apa kamu punya buktinya, Din? Andin mengangguk cepat. Waktu itu, ada yang menelepon ke nomor Mas Rafa. Kebetulan, HP-nya ketinggalan, Mbak. Pas aku angkat, ternyata suara wanita. Apalagi, sampai manggil, sayang. Bahu Andin berguncang seraya meneteskan air mata yang mulai deras. Elsa yang mendengar percakapan itu, ikut merasakan sesak di dalam dada. Karena suaminya yang disangka hanya mencintainya, ternyata berpaling ke lain hati. Apakah kamu sudah mencari tahu siapa wanita itu dan alasan Rafa berselingkuh? Wulan mengernyit. Rasa penasaran dan kurang percaya bercampur menjadi satu. Andin mengangguk. Ternyata, wanita itu teman kantornya Mas Rafa, dan alasannya berselingkuh karena selingkuhannya itu lebih cantik dan perhatian katanya, Mbak. Elsa melebarkan mata, kenapa selingkuhannya lebih cantik? Sama seperti Belina yang lebih cantik dariku. Apakah menurut suami, wanita di luar sana memang terlihat lebih cantik dan perhatian dibandingkan istrinya? Andin, Mbak benar-benar terkejut dengan kabar ini. Wulan memegang lengan kanan Andin. Mbak pikir, kalian baik-baik saja. Ya Allah Din. Wulan mendekap adik sepupunya itu. Hatinya pun ikut nyeri merasakan apa yang sedang menimpa Andin. Elsa melihat ke belakang sekilas. Ada rasa penasaran kepada dua wanita yang duduk di belakangnya itu. Kedua wanita itu duduk membelakangi Elsa. Aku harus gimana, Mbak? Rasanya sakit banget saat tahu suami selingkuh. Padahal, aku sudah berusaha jadi istri yang baik buat Mas Rafa. Elsa merasa pertanyaan Andin mewakili dirinya. Saat dia sudah merasa menjadi istri yang baik untuk Edwin, tapi Edwin memilih berpaling. Wulan melepaskan dekapannya. Lalu menatap lekat Andin. Andin, Mbak memang masih sedikit pengetahuannya tentang rumah tangga, apalagi tentang agama. Tapi, yang perlu kita tahu adalah Allah Maha membolak-balikan hati. Mungkin, hatinya Rafa sekarang untuk wanita lain. Tapi, bisa saja suatu saat hatinya Rafa kembali untukmu. Wulan menghapus air mata Andin. Setiap manusia akan diuji sesuai kemampuannya. Mbak yakin, kamu mampu menghadapi ujian ini. Kamu hanya perlu berusaha agar Rafa kembali mencintaimu dan berdoa agar apa yang kamu usahakan berbuah manis. Kamu wanita yang kuat, Din. Insya Allah kamu bisa melewati masalah rumah tanggamu. Wulan kembali mendekap Andin. Elsa pun ikut meneteskan air mata. Ada rasa sesak saat mengingat masalah rumah tangganya. Namun, di sisi lain dia bersyukur karena berada di sana. Hingga bisa mendengarkan perkataan Wulan yang membuatnya bertambah lapang dada. Ingin rasanya Elsa mendekati kedua wanita itu. Namun, Elsa tidak mau mengganggu Andin dan Wulan. Gimana kalau Mas Rafa gak mau berubah, Mbak? Andin melepaskan dekapan dan menatap Wulan dengan perasaan khawatir. Yang penting kamu sudah berusaha dan berdoa. Untuk hasilnya, serahkan sama Allah. Wulan mengukir senyum. Lalu, apa yang harus aku usahain sekarang, Mbak? Saat ada masalah dalam rumah tangga, setiap pasangan harus koreksi kesalahan diri sendiri dulu. Apakah sudah menjalankan tugas sebagai pasangan yang baik atau belum? Nah, dalam masalah Rafa yang selingkuh, dia beralasan karena wanita selingkuhannya itu lebih cantik dan perhatian. Jadi, menurut Mbak aku gak cantik dan gak perhatian ke Mas Rafa. Andin menyipit. Wulan menggeleng cepat. Bukan begitu, Din. Lalu apa, Mbak? Kamu cantik. Kamu juga suka perawatan. Mungkin, masalah ini karena Rafa belum mampu menjaga pandangannya. Sekarang, masalah kurang perhatian. Coba kamu pikirkan lagi, apakah selama ini kamu masih perhatian seperti masa awal pernikahan atau justru berkurang? Ya, Mbak tahu sendiri. Aku sibuk sama pekerjaan. Belum harus lembur. Wulan mengangguk-angguk. Iya, Mbak tahu itu. Tapi, sesibuk apapun kita, perhatian harus tetap diberikan kepada pasangan. Dipegangnya bahu kanan Andin oleh Wulan.
Andin, seorang suami pasti ingin dihormati. Tidak suka dibantah dan lebih suka memimpin. Tapi, di balik itu semua, mereka memiliki sifat manja. Mereka juga ingin dimanjakan oleh istrinya. Meskipun, hanya perhatian kecil. Tapi, kadang aku gak sempat, Mbak. Andin kembali mengeluarkan air mata. Mulai sekarang, coba kamu beri perhatian kepadanya, ya. Kamu juga perlu komunikasikan dengan Rafa tentang apa yang dia mau dan Rafa pun harus tahu apa yang kamu mau. Karena kalau saling menyalahkan itu tidak akan ada akhirnya. Kalian harus menemukan titik terang itu. Mungkin, ada juga alasan lain selain itu yang membuat Rafa selingkuh. Wulan berkata dengan pelan dan penuh hati-hati. Ah, mungkin emang Mas Rafanya saja yang gak bisa nahan nafsu. Aku juga bisa setia sama dia, Mbak. Meskipun, aku juga bisa selingkuh. Itulah kata Mbak sebelumnya. Rafa belum mampu menjaga pandangannya. Kalau seorang suami mampu menjaga pandangannya, secantik apapun wanita di luar sana tidak akan menarik lagi baginya. Elsa menutup mulut dengan tangan kanannya seraya melebarkan mata, berarti Mas Edwin juga belum mampu menjaga pandangannya, hingga dia terbuai untuk berpaling kepada Belina yang lebih cantik dariku. Jadi, aku harus ikutin saran Mbak? Coba saja dulu, ya. Dekatkan diri sama Allah. Minta sama Allah agar Rafa menjadi suami yang bisa memimpin rumah tangga dengan baik dan dapat dijaga hati dan pandangannya dari sesuatu yang tidak halal. Wulan menggenggam tangan kanan Andin. Intinya, jangan pernah menyepelekan kekuatan doa. Asalkan kita yakin. Andin mendekap Wulan. Hatinya merasa lega setelah bercerita kepada Wulan, sekaligus mendapatkan nasihat yang begitu berarti baginya. Makasih, ya, Mbak. Aku ngerasa lega dan bahagia banget sudah cerita ke Mbak. Iya. Kamu wanita yang kuat. Insya Allah semuanya akan segera baik-baik saja. Wulan mengusap punggung Andin seraya tersenyum. Elsa mengusap sudut matanya. Karena dia pun mendapatkan nasihat yang begitu berarti dari orang yang tidak dikenalnya itu. Diminumnya hoti oleh Elsa. Setelah meletakkan cangkir di meja, ponselnya berdering. Iya, Jo, tanya Elsa setelah menerima telepon dari Jovita. Kamu di mana, El? Tanya Jovita dengan nada cukup panik. Aku masih di kafe. Memangnya kenapa, Jo? Elsa mengernyit. Aku baru sampai di rumah sakit dan aku. Kenapa, Jo? Elsa mulai merasa panik. Aku melihat suamimu masuk ke ruang IGD karena kecelakaan, El. Jantung Elsa berdebar lebih cepat. Lalu menggeleng cepat. Mungkin, kamu salah lihat, Jo. Aku tahu wajahnya Edwin dan dia pakai kemeja hitam dan celana broken white, kan? Mata Elsa melebar. Kaki dan tangannya terasa lemas. Rasa takut terjadi sesuatu yang buruk begitu menyelimuti hatinya. Elsa masih ingat pakaian yang dikenakan Edwin. Apalagi, dia yang memakaikan dasi kepada suaminya itu. Sekarang kamu di rumah sakit mana, Jo? Prima Medical Center, El. Elsa mengemudikan mobil dengan air mata yang terus berderai. Takut, sedih, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Ingin rasanya dia mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi agar dapat segera sampai ke rumah sakit itu. Namun, itu tidak memungkinkan. Karena jalanan cukup ramai. Bertahanlah, Mas. Elsa menghapus air mata menggunakan tangan kiri. Kamu harus baik-baik saja. Aku tidak mau kehilanganmu, Mas. Elsa harus menghentikan laju mobilnya. Karena lampu merah. Rasa kesal mulai menyelimuti hatinya. Kenapa harus lampu merah? Elsa terus melihat lampu lalu lintas itu. Hingga warnanya berubah menjadi hijau. Ditekannya klakson mobil oleh Elsa agar pengendara di depan segera melaju. Saat kembali melajukan mobilnya, Elsa melihat beberapa polisi dan masyarakat yang berkerumun di dekat sebuah mobil yang menabrak pohon. Elsa melajukan mobil begitu pelan. Untuk sekadar melihat mobil itu dan betapa terkejutnya dia saat mobil yang dilihatnya seperti milik Edwin. Elsa begitu ingin melihat kondisi mobil suaminya itu, tapi dia harus segera ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Edwin. Mas Edwin akan baik-baik saja. Elsa mengangguk cepat seraya meneteskan air mata.
Ya Allah, semoga Mas Edwin tidak parah lukanya. Selamatkan dia, ya Allah. Mobil Elsa dibelokkan ke kanan. Lalu, menuju tempat parkir Prima Medical Center. Setelah keluar dari mobil, Elsa berjalan sedikit berlari ke lobi rumah sakit dan bertanya kepada resepsionis tentang korban kecelakaan yang baru saja dibawa ke IGD. Elsa segera menuju depan ruang IGD. Karena Edwin masih di sana. Elsa berjalan ke sana kemari di depan ruang IGD dengan perasaan yang begitu takut terjadi hal buruk kepada suaminya itu. Hingga pintu IGD terbuka. Seorang dokter keluar disusul oleh 2 orang perawat. Elsa segera mendekati dokter itu. Dokter, boleh saya melihat korban kecelakaan yang di dalam? Saya ingin memastikan, apakah benar dia suami saya? Elsa menatap dokter itu penuh harap. Dokter itu mengangguk. Tapi harap tenang ya, Bu. Elsa mengangguk cepat, lalu segera masuk. Mata Elsa mengembun, hingga meneteskan air mata. Sigap, dia langsung mendekati suaminya itu. Mas, apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Edwin yang sudah sadar, hanya mengerang kesakitan. Dokter yang sebelumnya mengizinkan Elsa masuk, pun ikut masuk. Jadi, dia suami ibu? Tanya dokter itu. Elsa menoleh. Lalu, mengangguk cepat. Iya dok, dia suami saya. Dokter itu memberikan dompet dan ponsel Edwin yang sebelumnya ada di saku celana. Elsa menerima itu. Suami ibu mengalami cedera leher, cedera bahu, luka di kepala akibat benturan, dan juga ada memar di lengan. Suami ibu perlu dirawat inap untuk beberapa hari. Elsa menghapus air mata. Apakah suami saya akan baik-baik saja dan itu tidak parah dok? Bersambung.